Maf'ulun ini isim maf'ul, penderita, yang dikerjakan. Wazan fa'ilun, ini wazannya. Mauzunnya nasirun. Kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wasilatuna, ayyuha muhibbil lughatil arabiyyah, pencinta bahasa Arab dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan lebih detail tentang penjelasan yang ada pada video pertama, yakni tentang wazan, mauzun, dan sighat. Nah, pada video di atas ini kami menjelaskan secara ringkas tentang wazan, mauzun, dan sighat. Hari ini kita akan menjelaskan lebih detail apa itu sighat, wazan, dan mauzun. Baiklah, kita akan mempelajarinya melalui kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah karangan Syekh Muhammad Maksum bin Ali dari Kuwaron. Baik, ikuti terus penjelasannya agar bisa memahami secara utuh apa yang disebut dengan sighat, wazan, dan mauzun. Kita awali dari sighat, ya. Sighat itu apa? Sighat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah bentuk. Sighat, jadi kalau di sini ada fi'il tasrif istilahi, ada fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, kemudian fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Jadi tasrifan ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Apa yang disebut dengan sighat? Sighat itu bentuk. Fa'ala itu sighatnya atau bentuknya disebut fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il yang mempunyai waktu lampau atau waktu yang sudah lewat. Jadi fa'ala itu sighatnya fi'il madhi. Yaf'ulu sighatnya fi'il mudhari'. Fa'lan ini sighatnya masdar. Masdar ghairu mim, masdar yang tidak ada mimnya. Wa maf'alan, di sini wa-nya tidak ikut ya. Maf'alan masdar mim. Fahuwa ini tambahan dari beliau. Fahuwa isim dhamir. Kemudian fa'ilun ini disebut dengan isim fa'il, ya, isim fa'il. Wa dzaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul ini fi'il amar. Uf'ul fi'il amar, la taf'ul sighatnya fi'il nahi, fi'il yang menunjukkan larangan. La taf'ul maknanya jangan mengerjakan. Jangan kamu mengerjakan. Maf'alun ini disebut dengan sighat isim zaman atau isim makan. Jadi satu bentuk ini bisa digunakan untuk menunjukkan tempat, bisa menunjukkan waktu. Mif'alun ini disebut dengan isim alat. Isim alat itu perangkat. Saya ulangi lagi bahwasanya sighat itu bentuknya. Fa'ala sighatnya fi'il madhi. Yaf'ulu sighatnya fi'il mudhari'. Fa'lan sighatnya masdar. Masdar ada yang menyebut dengan masdar ghairu mim, masdar yang tanpa mim. Kemudian maf'alan masdar mim. Fa'ilun isim fa'il, maknanya adalah pelaku atau sifat ya. Fa'ilun itu orang yang mengerjakan atau yang mengerjakan. Jadi bisa sifat, bisa orangnya. Nanti penggunaannya sesuai dengan konteks jumlah atau konteks kalam. Maf'ulun ini isim maf'ul, penderita. Maf'ulun yang dikerjai, yang dikerjakan. Maf'ulun, ada mansurun ini yang ditolong. Ya, yang ditolong. Uf'ul sighatnya fi'il amar. La taf'ul sighatnya fi'il nahi. Maf'alun sighatnya isim zaman atau isim makan. Mif'alun sighatnya
isim alat. Nanti di bentuk yang lain atau wazan yang lain itu sama ya. Fa'ala yaf'ilu. Ini sama. Kemudian nanti ada bentuk yang wazan fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu nanti kan ada fi'il madhi, mudhari', masdar, masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian ada fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Kemudian isim alatnya itu ada wazan mif'alun. Jadi kalau ada fi'il mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, nanti isim alatnya itu mengikuti bentuk mif'alun. Contoh fataha yaftahu, isim alatnya miftahun. Miftahun itu alat pembuka. Ya, miftahun alat pembuka. Wado'a yadau artinya meletakkan, midhaun alat peletak. Jadi ini alatnya. Kemudian ro'a mamanya ya, ro'a yaro. Ro'a yaro itu artinya melihat. Alat untuk melihat mir'atun. Itu artinya kaca. Mir'atun kaca. Alat untuk melihat. Jadi sighat itu jadi bentuk kalimahnya itu apakah dia fi'il, fi'il madhi, mudhari', masdar, isim fa'il. Isim fa'il itu tadi maknanya pelaku atau yang melakukan. Maf'ulun itu isim maf'ul, objek yang dikenai pekerjaan. Kemudian uf'ul itu bentuk fi'il amar. Kemudian bentuk sighat itu macam-macam ya. Di wazan tertentu fa'ila yaf'alu itu isim alatnya tidak ada. Kemudian fa'ula yaf'ulu itu sighat ini isim maf'ulnya tidak ada, kemudian isim alatnya tidak ada. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian di wazan fa'ila yaf'alu isim alatnya tidak ada. Fi'il ruba'i fa'la la yufa'lilu, nanti ini isim alatnya tidak ada. Kemudian ada fi'il sulasi mazid mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini sighatnya apa? Fa'ala sighatnya fi'il madhi, yufa'ilu sighatnya fi'il mudhari', taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. 1, 2, 3, 4 ini disebut dengan masdar. Ya, masdar ghairu mim atau masdar gitu ya orang menyebutnya. Mufa'alan ini juga masdar, biasanya kadang disebut masdar mim karena di depannya ada mimnya. Kemudian mufa'ilun ini isim fa'il, mufa'alun isim maf'ul, fa'il fi'il amar, la tufa'il ini fi'il nahi, mufa'alun ini isim zaman atau isim makan. Jadi sighat itu menunjukkan dia bentuknya apa gitu ya. Fi'il madhi, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim alat dan seterusnya. Jadi nanti tergantung dari wazannya. Ya, kita lihat tadi yang wazannya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Sighatnya fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, mufa'alatan ini juga ini masdar, fi'alan. Jadi wawa sini bukan ini ya, ini hanya tambahan. Fi'alan, fi'alan ini masdarnya, isim fa'ilnya mufa'ilun, mufa'alatun. Ini disebut dengan sighat. Baik, itu bentuk sighat ya. Sekarang kita menjelaskan tentang apa itu wazan. Wazan itu seperti yang kami sampaikan sebelumnya, wazan itu timbangan. Jadi yang menjadi timbangan itu fi'il ini, kata atau kalimah fa'ala. Fa'ain lam. Jadi fa'ala itu maknanya kan melakukan. Kata atau kalimah fa'ala ini biasanya yang disebut dengan wazan. Bentuknya ya berbeda-beda. Tetapi kata dasarnya atau huruf dasarnya itu ya fa'ain lam. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ini berarti wazannya, timbangannya mengikuti fi'il madhi, fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Umpamanya ada yang bilang fa'ilun, wazan fa'ilun, berarti yang dilihat itu adalah bentuk
kalimah fa'ilunnya, kemudian ada kata atau kalimah yang mengikutinya dari sisi harokat dan bentuk tulisannya. Contoh, wazan fa'ilun, ini wazannya, mauzunnya nasirun. Kalian perhatikan nun ya, dari sisi urutan kalimah, urutan huruf maksudnya, nun, alif, shad, ro. Kemudian harokatnya juga sama, nun fathah, ini seperti fa fathah, ain di kasroh, ini shad di kasroh, lam di dhamma, ini sama juga dengan ro di dhamma, dhammaten. Fa'ilun nasirun. Kemudian maf'ulun mansurun. Uf'ul unsur. La taf'ul la tansur. Jadi wazan mauzun. Kalau mauzun itu yang ikut gitu ya. Mauzun itu yang mengikuti, yang disamakan dengan wazan. Kemudian ada lafadz madda. Nah, ini nanti ke i'lal, kembali ke i'lal, bagaimana kok bisa menjadi madda. Asalnya itu sama. Fa'ala yaf'ulu, madda yamuddu asalnya adalah madada yamdudu, mengikuti wazannya ya. Madada yamdudu. Sona yasunu, ini asalnya adalah sowana yasunu. Asalnya, tapi ketika sudah diiklal maka menjadi sona yasunu. Maka ikuti kaidah atau penjelasan kaidah pertama yang sona yasunu. Nanti madda yamuddu ada kaidah iklal tersendiri. Nanti silakan ikuti terus channel kami pembahasan kaidah iklal. Waza yaghzu ini kalau ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, asalnya adalah hozawa yaghzubu. Ya, hozawa yaghzubu. Amala ya'mulu. Jadi wazan itu melihat dari ininya, sigatnya. Fa'ala yaf'ulu, maka madhinya fa'ala, mudhari'nya yaf'ulu, maka mauzunnya nasara yansuru, dan seterusnya. Ada nanti yang wazan itu fa'ala yaf'ilu, maka yang lafal yang mengikuti ya doroba yadribu, harokat ainnya ini kasroh. Farro yafirru, ini asalnya adalah faroro yafriru asalnya. Kemudian ada i'lal, ada dua huruf kembar, kemudian di-i'lal. Wa'ada ya'idu, asalnya adalah wa'ada ya'idu. Mauzunnya demikian karena mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Baik, kalau ada wazan yang lain umpamanya ya, fa'ala yaf'alu. Nah, fi'ilnya ini mengikuti fataha yaftahu. Ain fi'ilnya di fathah. Ain fi'ilnya dari fi'il mudhari' juga di fathah. Fataha yaftahu. Karena mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Baik, dari masing-masing sigat ini nanti disebut dengan wazan. Kemudian ada lafal yang mengikuti disebut dengan mauzun. Contoh lafaz fa'ilun, ya. Fa'ilun ini kan disebut dengan wazan menjadi fatihun. Fa'ilun fatihun. Wadu'a menjadi wadi'un, ya. Fa fi'il ditambahi alif, kemudian ain fi'il di kasroh, lam fi'il di dhamma. Maf'ulun, mauzunnya maftuhun. Lafadz wadu'a maudu'un. Ya. Isim alatnya mengikuti wazan mif'alun, asalnya fathah, miftahun. Wadu'a mido'un. Baik, jadi ada wazan, ada sigat, ada mauzun. Mauzun itu saya ulangi lagi adalah kalimah yang mengikuti kepada wazan. Ya. Wazan ini bentuknya banyak. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ya. Kemudian fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ila yaf'alu, kemudian ada yang fa'ula yaf'ulu, terakhir ada fa'ila yaf'ilu. Itu wazan fi'il sulasi mujarrad. Kemudian ada yang rubai mujarrad, ini wazannya ada fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan,
fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Jadi ini wazannya fa'la la yufa'lilu. Kemudian kalau sulasi mazid fa'la la yufa'lilu. Ini wazannya, mauzunnya farraha yufarrihu. Asalnya adalah fariha yafrahu, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, farraha yufarrihu, tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan. Ini karena wazannya masdarnya ini taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Isim fa'ilnya mufa'ilun, dari kata farroha menjadi mufarrihun, ya. Wazannya mufarrahun, wazannya mufa'alun, mauzunnya ini menjadi mufarrahun. Wazannya fa'il di sini menjadi farrih. Nah, jadi mauzun ini mengikuti pada bentuk wazan. Jadi demikian. Jadi mudahnya adalah ada wazan itu yang menjadi timbangannya, menjadi apa ya, standar indikator yang diikuti. Kemudian pengikutnya adalah lafal yang disamakan atau yang dikiaskan dari sisi bentuk dan dari sisi harokat. Jadi lafadz fa'ala kalau wazannya mengikuti wazan fa'ala, karena ada tambahan alif, ya wazan mengikuti ini. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kalau lafadz qatala, qaf ta'lam, diikutkan wazan fa'ala menjadi qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun. Qatil, ya, sigat amarnya fa'il, ya, wazannya fa'il, mauzunnya menjadi qatil. La tuqatil muqatalun muqatalun. Baik, ini masih banyak bentuk wazan yang lain. Ada tafa'ala ya tafa'alu. Kemudian sampai nanti yang sudasi mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu, ya. Mana istaf'ala yastaf'ilu, ini istaf'ala yastaf'ilu, ini wazan fi'il sulasi yang ketambahan 3 huruf menjadi sudasi, fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Kalimah yang mengikuti lafaz mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu, ya ini contoh istakhroja yastakhriju. Awal atau asal hurufnya kan khoroja nih kalau sulasinya. Khoroja yakhruju. Kemudian diikutkan wazan istaf'ala, ditambahi alif sinta menjadi istakhroja yastakhriju. Istikhrojan wa mustakhrojan. Jadi bentuk apa? Sigat masdar mim, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, mauzun mengikuti pada bentuknya dan harokatnya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami apa beda antara wazan, kemudian mauzun, dan sigat. Apa sigat tadi kita review ya? Apa sigat tadi? Sigat itu bentuk dan biasa menjadi nama ya. Fa'ala, sigatnya apa? Ini namanya fi'il apa? Yaf'ulu, ini sigatnya apa? Ini fi'il apa ini? Mudhari, fi'il madhi. Fa'lan, ini sigatnya apa? Masdar. Maf'alan, masdar mim. Fa'ilun sigatnya isim fa'il. Maf'ulun sigatnya isim maf'ul. Jadi sigat itu bentuk. Kalau ditanyakan itu adalah nama dari kalimah itu apa? Uf'ul. Ini sigatnya apa? Uf'ul ini apa? Uf'ul itu fi'il amar. Maksudnya adalah bentuk fi'il amar. Kemudian kalau mauzun itu adalah kalimah yang mengikuti perubahan seperti wazan. Wazan itu tadi hurufnya itu ini ya, kata fa'ala. Fa'ain lam nanti yang bisa berubah-ubah, nah, itu yang disebut dengan wazan. Kalau fa'ala yaf'ulu maka dia
wazan fa'ala yaf'ulu. Baik, kemudian di samping kanan ini ada apa namanya, bina. Ini sudah kami jelaskan juga pada video kedua. Bina, ada bina itu sahih, ada misal, ada mudha'af, ada ajwaf, ada naqis, ada mahmus, ada lafif. Ini sudah kami jelaskan pada video kedua. Ikuti untuk memperjelas pada video yang sudah kami sampaikan. Baik, apabila ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Terima kasih dan support channel kami agar bisa lebih berkembang. Syukran jazilan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.